Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berada di pertemuan terakhir dari kajian rutin kerohanian. Alhamdulillah ada sekitar 7 dan ini termasuk yang ke-8 dari kajian kerohanian. Terima kasih buat yang udah join dan semoga Allah kasih pahala karena ini adalah ibadah. Dan ini adalah ibadah dari karena kita saling menasihati di sini dan juga dalam rangka menuntut ilmu. Jadi insyaallah tema hari ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni kita akan membahas tentang keutamaan dari hari Arafah. Namun sebelum itu kita akan membahas keutamaan bulan Zulhijjah secara umum, kemudian lebih kerucut ke keutamaan 10 awal Zulhijjah, dan kita akan kerucutkan lagi kembali membahas keutamaan hari Arafah. Hari Arafah ini selalu jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah setiap tahunnya. Pada tahun ini insya Allah jatuh pada hari esok Senin atau tanggal 19 Juli 2021. Mengenai tentang keutamaan dari bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan pada sisi Allah, bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan dalam ketetapan Allah dia waktu menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. Dan di antara 4 bulan haram ini ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Zulhijjah ini termasuk di antara bulan-bulan haram. Kelanjutan dari ayat tersebut ialah Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan tersebut, atau jangan kalian berbuat zalim pada bulan tersebut. Memangnya apakah kita boleh berbuat zalim di luar bulan tersebut, baik zalim kepada Allah ataupun zalim kepada manusia? Jika zalim kepada Allah, yakni kita dengan bermaksiat kepada Allah, dan zalim kepada manusia seperti yang sudah ma'ruf pengertiannya. Tentunya di setiap bulan kita tidak boleh berbuat zalim, tapi Allah menekankan larangan tersebut di 4 bulan ini, dan inilah yang membuat bulan ini istimewa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, kemaksiatan atau keburukan yang dilakukan pada bulan tersebut Allah melipat gandakannya, begitupun dengan amal soleh pada bulan tersebut. Di antara 4 bulan tersebut ada yang terbaik, yaitu Zulhijjah, tepatnya di 10 awal atau 10 hari awal Zulhijjah ini. Biasanya seseorang kalau ingin menyiapkan sesuatu atau hari terbaik dalam hidupnya, dia akan mempersiapkan dan totalitas dalam mempersiapkannya. Begitupun seharusnya kita harus melakukan yang terbaik saat menyambut bulan Zulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin 'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini atau hari 10 awal Zulhijjah. Dan itu mungkin sedikit tentang keutamaan dari bulan Zulhijjah secara umum dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Insya Allah kita akan masuk pada keutamaan dari atau seputar keutamaan dari hari Arafah. Yang pertama, hari Arafah ini adalah hari di mana disempurnakannya agama dan nikmat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab pernah ditanya oleh seorang Yahudi, "Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syarul yahudi nazalat takhadna dzalikal yawmal 'aidan." Kalau seandainya ada ayat di kitab kalian yang kalian baca kitab itu, kalau seandainya ayat itu turun pada kita kaum Yahudi, kita akan menjadikannya hari itu sebagai hari Id. Qala ayu ayat, kata Umar, ayat yang mana? Kata Yahudi tersebut, qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat itu Al-Maidah ayat 3 atau tentang sempurnanya agama kita. Qala Umar, qad arafna dzalikal yawma wal makan alladzi nazalat fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumul Jum'ah. Kata Umar radhiyallahu anhu, kita sudah mengetahui hari apa itu dan di mana tempatnya, yaitu di hari ketika Nabi berdiri di hari Arafah dan tepatnya di hari Jumat. Ini adalah tentang keutamaan yang pertama, bahwa hari Arafah ini sangat mulia kedudukannya, dan hendaknya kita untuk memaksimalkan hari esok tersebut. Yang kedua, hari Arafah ini adalah hari Id atau perayaan kaum muslimin.
sebagaimana kata Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas berkata surat Al-Maidah ayat 3 tadi turun pada 2 hari Id, yakni hari Jumat dan hari Arafah. Dan ini adalah sebuah keutamaan yang menjadi satu, yakni hari Jumat keutamanya sudah sangat banyak, dan juga hari Arafah. Umar juga berkata keduanya hari Jumat dan Arafah ini hari raya bagi kami, kata Umar. Akan tetapi hari Arafah adalah hari Id bagi orang yang sedang wukuf di Arafah saja, sedangkan bagi orang yang tidak wukuf dianjurkan untuk berpuasa menurut jumhur ulama. Insya Allah kita akan jelaskan tentang keutamaan hari atau berpuasa di hari Arafah. Yang ketiga, keutamaan dari hari Arafah adalah asyaf'u atau penggenap yang Allah bersumpah dengannya, sedangkan hari Idul Adha disebut dengan an-nahr atau disebut juga dengan al-witr, yakni tentang ganjil. Inilah yang disebutkan dalam ayat wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, dan demikian kata Ibnu Rajab dan Al-Hambali. Namun Ibnu Jauzi dalam Zadul Ma'asir menukilkan pendapat sebaliknya, yang dimaksud al-witr adalah hari Arafah, sedangkan asyafu adalah hari Nahr atau Idul Adha. Demikian juga pendapat dari Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Ad-Dhahhak. Kemudian yang keempat ini, hari Arafah adalah hari yang paling utama. Demikian pendapat sebagian ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa yang paling utama adalah hari An-Nahr atau Idul Adha. Yang kelima, hari dari diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata hari Arafah ini lebih utama dari 10.000 hari. Apa berkata juga, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka dia mendapatkan pahala seperti 2.000 hari. Ini sebuah sangat keutamaan yang sangat besar. Siapa yang bisa berpuasa hingga 2.000 hari dan mendapatkan pahala seperti itu. Tapi jika kita berpuasa, kita bisa mendapatkan puasa seperti itu. Hari Arafah juga menurut sekelompok ulama disebutkan hari Haji Akbar. Yang berpendapat seperti ini adalah Umar dan ulama lainnya. Sedangkan ulama lain yang menyelisih hal ini, mereka mengatakan bahwa hari Haji Akbar adalah hari An-Nahr atau Idul Adha. Yang ketujuh, puasa hari Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun. Hadisnya dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumul Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dah." Puasa Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah nanti dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa ini hanya kita menahan lapar dan haus juga hawa nafsu kita hanya beberapa jam saja, tapi kita dapat sebuah ganjaran yang sangat besar. Dosa kita diampuni 2 tahun, setahun yang akan datang dan setahun yang belum. Ini sebenarnya sangat mudah, hanya saja kita merasa tidak punya dosa, makanya kita merasa dengan gampang meninggalkan keutamaan ini. Kita merasa bebas dari dosa, padahal dosa kita sangat banyak, tapi kita mungkin merasa sangat bersih di hadapan Allah. Yang kedelapan, hari Arafah ini adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa neraka. Jika Ramadan adalah setiap harinya utaqau minan nar wa dzalika fi kulli lail, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di bulan Ramadan itu setiap malamnya adalah pembebasan dari api neraka. Dan kalau hari Arafah ini hanya 1 hari saja, yakni di esok. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abadan minan nar min yaumil Arafah. Di antara hari yang Allah paling banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dan Allah juga di sini, di hari Arafah ini adalah hari di mana doa bisa diijabah oleh Allah. Karena di kelanjutan hadisnya Allah berfirman ketika melihat hambanya itu, Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Artinya di sini Allah memberikan kesempatan untuk kita meminta kepada Allah dan Allah akan ijabah. Juga sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah yang jika kalian meminta maka Allah akan ampuni. Jika kalian meminta maka Allah akan kabulkan permintaan kalian. Allah pun juga begitu bangga dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Dari Abdullah bin Amr Al-As, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Inna azza wa jalla ibahi malaikatahu ashiyatan Arafah bi ahli al-Arafah fayaqulu unzur ila ibadi atawni syu'atan gubra. Sungguhnya Allah sangat bangga kepada para malaikatnya pada sore hari Arafah dengan orang-orang yang di Arafah, dan berkata, lihatlah keadaan hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan dari puasa Arafah secara singkat mungkin, tapi keutamaan puasa Arafah ini seperti tadi hadis yang lalu, yakni siyamu yaumil Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dah. Puasa Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
Namun kita mungkin merasa tadi sekali lagi kita merasa bersih dari dosa sehingga kita mengabaikan keutamaan puasa Arafah ini, padahal keutamaan sangat besar. Kita hanya menahan lapar, haus dan lain sebagainya hanya beberapa jam saja, dari terbit fajar hingga tenggelam fajar lagi, hingga tenggelam matahari. Dan ini hanya sekitar beberapa jam kalau di Indonesia, mungkin sekitar 15 jam. Tidak lama, tapi kita mendapatkan sebuah ganjaran yang sangat besar. Dosa kita diampuni 2 tahun, 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lalu. Dan hukum puasa Arafah ini disunahkan bagi orang yang tidak berwukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji, maka mereka tidak disunahkan untuk berpuasa. Demikian pendapat dari ulama Syafi'iyah dan juga adanya hadis dari Ummul Fadl. Mungkin itu sedikit tentang keutamaan puasa hari Arafah. Juga mengenai tentang puasa Arafah ini, Imam Nawawi mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar yang diperingan, dan jika tidak, semoga ditinggikan derajat. Dan ini Imam Nawawi menukil di kitabnya Syarah Sahih Muslim di jilid ke-8 halaman 51. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bukan hanya dosa kecil yang diampuni, tetapi dosa besar bisa terampuni karena hadis yang di atas sifatnya umum. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa jilid 7 halaman 468. Dan mungkin sedikit ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di hari-hari ini, yang salah satunya di hari Arafah besok. Pertama, kita dianjurkan untuk berpuasa seperti tadi hadisnya telah lalu, karena sekali lagi puasa ini amalannya sangat besar. Dalam sebuah hadis itu kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal anak Adam itu pahalanya untuk dia pengusaha. Dan untuk ada pun puasa itu pahalanya langsung Allah berikan. Kurang lebih begitu hadisnya. Semoga Allah ampuni kalau saya salah. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Dan masalah mungkin ada sebagian yang menanyakan kalau masih ada utang puasa Ramadan dan tapi sudah masuk hari Arafah ini, apakah kita boleh berpuasa? Tapi menurut yang lebih ini, insya Allah masih tetap boleh melakukan puasa sunnah dulu, karena ada hadis dari Aisyah bahwa beliau menunda puasa itu sampai ke bulan Sya'ban baru bisa mengganti puasa Ramadan. Artinya insya Allah dibolehkan. Yang kedua itu amalan yang bisa kita lakukan di hari Arafah itu besok, kata Nabi SAW, khairud du'a'i yaumil Arafah, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Dan coba kita ganti dari redaksi doa kita yang mungkin sehari-hari kita doa hanya seputar dunia saja. Coba kita ganti mengenai doa kita, isi doa kita tentang akhirat. Kita meminta keselamatan ketika nanti di Sirat, kita meminta surga tanpa hisab dan minta surga yang paling tinggi, dan juga semoga kita bisa dikumpulkan di surga Firdausnya tanpa hisab dan azab. Dan ada doa yang atau bacaan terbaik yang Nabi sampaikan, kata Nabi SAW, khairul du'a yaumil Arafah wa khairul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang kuucapkan, begitu pula yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, segala pujian, dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Dan mungkin yang ketiga itu bisa kita lakukan di hari-hari ini adalah takbir mutlak. Yakni takbir itu ada terbagi dua, yakni takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak ini takbir yang tidak terikat oleh waktu dan bisa kita lakukan di mana saja ataupun di kapan saja. Hal ini berdasarkan pengamalan dari hadis Nabi SAW dan juga yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashril yukabbiran wa yukabbirun nasa bi takbirihima. Kan dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar dan pada hari-hari 10 ini, dan mereka bertakbir, kemudian manusia pun ikut bertakbir karena takbir mereka berdua. Dan takbir ini bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan isi hari-hari kalian. Jika kalian sedang bingung untuk melakukan apa, maka isi dengan takbir di hari-hari ini, karena ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak tahlil, tahmid, dan takbir pada hari-hari ini. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin karena ini pertemuan terakhir, kalau ada yang ingin bertanya, insya Allah akan kita jawab sesuai kemampuan membicara sendiri.
Allahu a'lam bishawab. Kalau yang bertanya bisa di chat via Zoom, dan kalau nggak ada yang ingin bertanya bisa kita langsung tutup Zoom meeting. Puasa pada Ramadan itu atau orang perlu ini tadi seperti yang sampaikan, sebenarnya yang lebih afdal itu menurut jumhur ulama ya kita mengganti yang wajib dulu kemudian melakukan yang sunnah. Namun di pendapat Imam Hambali, mazhab Hambali itu, bahkan di mazhab Hanafi itu memperbolehkan melakukan puasa sunnah sebelum qada puasa Ramadan. Mereka sama sekali tidak mengatakannya makruh. Alasan mereka qada puasa tidak mesti dilakukan sesegera mungkin. Namun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat tentang bolehnya melakukan puasa sunnah yang Arafah dulu kemudian yang qada, dan tapi disertai dengan hukum makruh. Karena jika seseorang melakukan seperti ini berarti seseorang mengakhirkan yang wajib demi mengerjakan yang sunnah. Namun kalau ada waktu luang kita hendaknya segera menyelesaikan puasa qada kita yang puasa Ramadan, dan juga setelah itu kita ganti dengan puasa setelah itu baru kita lakukan puasa sunnah. Takbir muqayyad habis sholat itu setelah zikir sholat atau sebelum zikir? Kemarin baru baca dari mana ya? Lupa, tapi intinya dilakukan zikir sholat dulu yang benar itu, kemudian baru kita lakukan takbir muqayyad tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Ada lagi? Kalau nggak ada kita akan segera tutup Zoom. Mungkin nggak ada, kita tutup saja langsung Zoom kita ini. Dan ini alhamdulillah pertemuan terakhir kita di kajian kerohanian ini, dan semoga apa yang disampaikan pada 7 pertemuan sebelumnya semoga bisa membawa manfaat buat para pembicara pribadi dan juga para pendengar, dan semoga apa yang kita sampaikan ini juga bisa membawa atau bisa memberatkan amal timbangan kebaikan kita semua, karena di sini kita dalam rangka menasihati sebagaimana hadis Nabi SAW, ad-dinu nasiha, dan juga kita di sini dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi saksi untuk memberat amal kita nanti di yaumil hisab. Dan terima kasih semua buat yang sudah join selama 8 kali kajian kerohanian. Semoga kita bisa dipertemukan di pertemuan yang akan datang, atau semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya tanpa hisab dan adab. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.